Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaitanir falidzalika fad'u wastaqim kama umirt ittabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihi. Allah berfirman yang artinya, maka oleh karena itu serulah mereka kepada agama Allah dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Tetaplah berpegang teguh dengan agama itu, dengan iman, dan tetap dengan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakan amantu, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal perbuatan kami, dan bagimu amal perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan dan kepadanya lah kita kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan beberapa perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita rincikan ada sekitar 7 perintah di dalam. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu menjadi perintah pula bagi umatnya jika tidak ada taksis, ya jika tidak ada penghususannya. Termasuk perintah-perintah di sini tidak ada taksis, penghususan untuk Nabi. Menunjukkan bahwa perintah-perintah Allah di dalam ayat ini juga berlaku bagi kita semua umatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang terkandung di dalam ayat ini adalah perintah untuk berdakwah. Perintah untuk tetap istiqamah dalam berdakwah. Mendakwahkan yang isi pokoknya adalah tauhid. Diperintah dari Allah supaya tetap istiqamah di dalam mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Istiqamah di dalam berdakwah, mengajak umatnya supaya tidak terjatuh ke dalam perpecahan. Sebagaimana telah berpecahnya ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik sebelum mereka atau di masa mereka. Perintah untuk tetap istiqamah di dalam berdakwah. Seberat apapun hambatan dan sebesar apapun rintangannya. Mati Allah. Kemudian pada kalimat kama umirta, sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa beriman dan beramal saleh, kemudian berdakwah dan istiqamah dengan kesabaran dalam meniti jalan tersebut. Kenapa 4 perkara ini? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejatinya orang yang berdakwah, dia akan komitmen terlebih dahulu untuk apa? Untuk beriman dan beramal saleh. Begitu ya. Maka berarti urutannya adalah iman, amal saleh, kemudian dakwah, dan istiqamah dengan kesabaran dalam meniti jalan-jalan tersebut. Istiqamah dengan kesabaran dalam beriman, istiqamah dalam kesabaran dengan amal saleh, istiqamah dengan kesabaran ya dalam meniti jalan dakwah, bahkan dan itu sendiri, istiqamah di dalam istiqamah itu sendiri. Semua harus sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah. Kama umirta, yakni sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Artinya bukan dengan hawa nafsu sendiri, bukan dengan keinginan sendiri, bukan dengan ngarang-ngarang sendiri, namun harus sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah, sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menempuh 4 jalan ini, iman, amal saleh, dakwah, dan istiqamah dengan kesabaran dalam 4 perkara ini, siapapun yang menempuh 4 jalan ini, sungguh ia telah berusaha menyempurnakan dirinya sendiri, juga telah menyempurnakan orang lain. Begitu ya, iman dan amal saleh itu akan menyempurnakan diri kita sendiri. Ya, sedangkan dakwah dan kesabaran ini adalah upaya menyempurnakan orang lain. Sehingga kalau 4-4-nya ada pada diri kita, insya Allah kita ini seorang yang sekaligus muslim,
kita menjadi orang yang saleh, dan walhamdulillah kita ikut serta mensolehkan orang lain. Dan begitu Ibu ya. Barakallahu fiikum. Dia berarti telah menyempurnakan dirinya sendiri dan dia ikut serta menyempurnakan orang lain. Baik. Jadi iman, amal saleh, dakwah dan juga dengan kesabaran dalam perkara-perkara tersebut semuanya harus dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua, yang maha mengetahui tentang apa yang maslahat dan mafsadat bagi kita semua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini perintah pertama dalam ayat ini. Perintah yang kedua, wala tattabi' ahwa'ahum. Ini perintah untuk tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Perintah untuk tidak mengikuti keinginannya orang-orang musyrik, kafir, ahli kitab, munafik, mujrim, atau yang semisal dengan mereka. Ya, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mengapa demikian? Karena mengikuti keinginan mereka, mereka ini musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh Islam dan kaum muslimin. Maka mengikuti keinginan mereka menjerumuskan diri ke dalam keburukan, kerusakan, penyimpangan, kesesatan, dan kebinasaan. Yang akhirnya menjadikan kita mengikuti mereka, terbawa arus mereka, dan akhirnya meninggalkan tugas dakwah. Loh, orang-orang musyrik itu kan menginginkan dari Nabi supaya Nabi itu berhenti dakwah. Kan begitu. Mereka datang membujuk rayu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Bahkan menawarkan kepadanya untuk keponakan apapun yang dimintanya, mereka akan siap memenuhinya. Dengan satu catatan, Muhammad berhenti berdakwah. Begitu kan? Jika ingin istri cantik akan dipilih di kabilah Quraisy. Kekayaan akan disiapkan, harta kekayaan yang berlimpah. Jika menginginkan pangkat jabatan kekuasaan, maka mereka siap Muhammad ya sebagai pimpinan mereka. Dan setelah berbagai macam tawaran, mereka hanya menginginkan satu saja, Muhammad berhenti berdakwah, berhenti ya menyampaikan ajarannya. Barakallahu fiikum. Itu keinginan musyrikin Arab, musyrikin Quraisy, dan juga keinginan dari orang-orang yang semisal mereka, ya orang-orang kafir, ahlul kitab. Orang-orang munafik juga sama. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian perintah yang ketiga di dalam ayat ini, perintah untuk mengikrarkan keimanan terhadap kitab-kitab samawi Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim.
Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan mengikrarkan iman kepada kitab-kitab samawi tersebut. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Ini perintah yang jelas. Kemudian di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah beriman kepada Allah. Tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Alkitab. Nah, di sini poinnya. Alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan tetaplah beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Jadi Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya diimani. Diperintahkan untuk diimani. Wa may yakfur billah. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Baik. Jadi ini perintah mengikat kepada kitab, dan kita sebagai mukmin kitab-kitab Allah ini termasuk bagian daripada rukun iman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian perintah yang keempat, perintah Allah untuk berlaku adil di antara mereka. Berlaku adil di antara mereka. I'adila bainakum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perintah Allah antara mereka dalam menetapkan atau memutuskan hukum dan sebagainya. Tentu dengan tidak mengurangi dan menambah-nambah apa yang telah disyariatkan, serta menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepadanya untuk disampaikan adil. Ya, perintah untuk berlaku adil. Dan di ayat-ayat yang lain juga Allah tegaskan. Di surat Al-Maidah ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bagi orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kunu qawamin, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, syuhada'a bil qist, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adilu, maka berlaku adillah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas ya. Di sini ada perintah dari Allah supaya menjadi saksi. Ya. Saksi yang adil. Kemudian ditegaskan dengan perintah i'dilu, berlaku adillah, karena itu lebih. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amara rabbi wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid." Qul amara rabbi, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, al-qist. Wa aqimu wujuhahum inda kulli masjid. Luruskanlah wajah dirimu inda kulli masjid, di setiap masjid. Maksudnya ketika menunaikan ibadah sholat. Baik. Adalah amara rabbi bil qist. Rabbku telah memerintahkan kepadaku apa? Menjalankan keadilan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, di surat An-Nahl ayat yang ke-90. Ta'ala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah ya'muru bil 'adl, menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Baik. Pada kalimat innallaha ya'muru bil 'adl, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian berlaku adil. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah yang kelima, perintah mengikrarkan kehususan Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah lah Rabb kalian. Baik. Allah lah Rabb kami dan Rabb kalian. Ini perintah ikrar rububiyah. Baik. Dan rububiyah tastalzim al-uluhiyah, melazimkan ketundukan kepada uluhiyah. Jika orang Allah dengan rububiyahnya, tidak ada pencipta kecuali Allah, pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menolak madarat, mengatur alam semesta. Nah, jika seseorang meyakini rububiyah Allah seperti itu, maka kewajiban berikutnya dia mesti tunduk patuh menjadikan Allah sebagai satu-satunya
yang hak, yang benar untuk disembah dengan, sedangkan semua Tuhan selainnya batil. Itu konsekuensi dari rububiyah. Dan perintah yang keenam, perintah untuk berlepas diri dari orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan siapapun yang semisal dengan mereka. Ini diambil dari kalimat Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi ini perintah untuk berlepas diri ya dari orang-orang kafir, musyrik, munafik dan siapa. Di ayat yang lainnya disampaikan di surat Yunus ayat 41. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Terhadap apa yang aku kerjakan, terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelasnya dari ayat ini kita berusaha untuk berlepas diri ya dari orang-orang kafir, musyrik, munafik, ahlul kitab, dan siapapun yang semisal dengan mereka. Jadi mesti beri, ya berlepas diri. Kemudian di sini ada kalimat la hujjata bainana wa bainakum. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allahu yajma'u bainana. Allah yang mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi kalimat la hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah antara kami dan juga kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Nah kalimat ini kata para ulama ini turun sebelum peristiwa sebelum ada perintah jihad melawan mereka. Barakallahu fikum. Jadi jangan ada pertengkaran masing-masing. Barakallahu fikum. Itu waktu itu karena belum ada peristiwa hijrah sehingga belum ada perintah untuk berjihad. Berarti ini fase. Dan jelaslah sangat sinkron dengan suratnya ya bahwa surat Asy-Syura ini adalah surat Makkiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yakni yang ketujuh adalah perintah untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Di ayat yang lain di surat Saba ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabb yaftah bainana bil haqq wa humul fattahul alim." Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpul yajma'u bainana mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dialah Allah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Di sanalah nanti di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan semua perkara yang dipersesikan di tengah-tengah manusia, tentu dengan seadil-adilnya, ya, sebijaksana-bijaksananya. Tanpa ada satupun pihak yang dizaliminya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, setelah membahas 7 perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang ke-15 ini, maka di penghujung ayat kita juga bisa mengambil pelajaran, dan ini menjadi faedah kedua bagi kita. Hanya kepada Allah lah semua manusia itu akan dikembalikan sesudah nanti mereka mati. Dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di alam dunia. Ada yaumul jaza, ada yaumul hisab. Barakallahu fikum. Wa ilaihi al-masir. Hanya kepadanya lah kita kembali. Berarti tidak ada tempat lain untuk menuju Allah, kembali kepada Allah, kecuali dengan cara mendekat kepada Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 62. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka, yakni para hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sesungguh-sungguhnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu hanya miliknya. Dialah pembuat perhitungan yang sangat asra'ul hasibin. Baik, jadi manusia semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu ada dalam keadaan ridha dan mendapatkan ridha. Tidak yang dalam keadaan dia tidak seperti itu. Tapi semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Begitu. Semua akan menerima balasan setimpal sesuai dengan masing-masing. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Di ayat yang lain, surat Az-Zalzalah, ayat 5 sampai 6. Baik. Afwan ya, bukan 5 dan 6 itu. 7 dan 8. Tujuh dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan ikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Masya Allah. Nah, itu ibu-ibu yang satu ayat ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala
Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah, membahas ayat ke-16-nya dan seterusnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua, karena perintah-perintah di dalam ayat ini juga sejatinya menjadi perintah bagi kita semua, pelaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.